kamu tuh kenapa sih? Ya, pas kecil nih kayak, kenapa sih? Kamu nggak mau temenan lagi sama aku? Ya udah oke. Terus aku kayak pura-pura nampar, tek gitu. Itu ke tembok. Ke tembok. Pertama kali yang dia ucapin dari mulutnya tuh adalah kayak, ya ampun, ternyata kurus banget ya gitu. Ternyata kecil banget ya. Jadi itu hampir semua orang yang ketemu. Jadi kayak gak ada loh, mereka tuh kayak basa-basi, baik kabarnya, Umi gimana gitu loh. Jadi lebih ke, ya ampun nasinya kecil banget, ya ampun nasinya kurus banget gitu. Ada Umi Kuari. Hai Chelsea, apa kabar? Baik, apa kabarnya? Baik. Lagi sibuk banget deh kayaknya sekarang. Alhamdulillah lagi dikasih kepercayaan sama Allah buat banyak dikasih job, dikasih kerjaan. Yep. By the way, fun fact, aku tuh pertama kali lihat kamu tuh lewat FYP TikTok aku. Iya, terus udah gitu aku lupa deh konten yang mana, cuman yang jelas aku kayak nge-save dan aku kayak ke-share ke teman-teman aku. Masa karena relate banget, serius. Kayak aku nggak tahu kenapa, cuman celetukan kamu relate banget aja. Ya kaget banget. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong kita ini deh, tarik balik ke awal karir. Permulaan pertama kali kamu bisa masuk ke dunia entertainment tuh gimana sih? Jadi aku tuh lenong, jadi aku masuk Sanggarananda waktu itu. Terus pas banget pas masuk Sanggarananda tuh mau bikin program anak-anak gitu, tapi komedi. Kan sebenarnya jarang ya komedi, tapi anak-anak gitu, anak-anak kecil. Nah pada saat itu aku umur 14 tahun, 14 atau 15 gitu. Awalnya nggak kepilih karena adalah teman-teman aku yang kepilih. Yang kepilih tuh yang cewek-cewek cakep. Pada saat itu, karena kan ada 3 empok. Gimana? Enggak, kalau dulu mah enggak nih. Ini tayangannya. Nah. Enggak. Terus aku juga di sini di Global. Pertama di Global. Yeah. Terus enggak di RCTI, abis itu di Global, abis itu di MNC. Nah, seiringnya waktu sebenarnya aku nggak tahu ya ini tuh keberuntungan aku apa bukan, apa gimana, apa emang Allah tuh baik banget. Setiap aku mau ada di satu program, jadi waktu itu pertama kali aku ingat banget namanya tuh Lenong Dadakan. Yang aku nggak keterima itu, terus aku kayak sedih dong. Sedihnya karena ini gue pertama kali masuk TV, terus gue nggak keterima gitu. Iya normal. Ya sebenarnya ada karena orang dalam lah gitu. Jadi kayak ya udahlah, aku nggak pasrahin, ya udahlah emang bukan rezekinya kali ya gitu. Terus abis itu aku masuk, ternyata dikasih peran lah satu, jadi tukang gado-gado gitu. Jadi anak kecil tapi jualan gado-gado gitu. Nah karena pada saat itu juga suara aku juga cempreng terus wah pokoknya sampai akhirnya eksekutif produsernya tuh nonton. Dan rezekinya di situ saya mau dia dong setiap hari. Nah itu rezekinya. Ada lagi Global, pas di Global juga kayak itu nggak keterima. Jadi kita harus di rolling sama anak-anak sanggar lainnya karena banyak kan anak sanggar. Pas itu juga eksekutif produser yang minta. Terus habis itu MNC juga gitu. Jadi maksudnya emang dibukain jalan, selalu dibukain jalan gitu. Dengan pas ikhlas, pas nerima kayak oh ya udah emang bukan rezeki gue tuh malah dibukain jalannya. Cuman yang membuat kamu pertama kali mau ikut lenong deh itu apa sih sebenarnya? Nah ini tuh sebenarnya di Sanggar itu tuh nggak ada kelas lenong. Jadi cuma acting, presenter, terus modeling, nyanyi, basic-basicnya aja. Cuma karena emang Sanggar Ananda itu terkenal dengan lenong bocahnya pada zaman Kak Oki, Lukman gitu-gitu. Nah mau dibikin lagi pada saat itu. Kebetulan casting lah aku gitu. Keterima dan aku juga nggak tahu ternyata malah rezekinya di situ. Aku kira emang rezekinya cuma acting biasa aja gitu. Ya mungkin emang di jalan deh kali ya. Cuman ini nggak sih kayak waktu awal-awal nih ada pressure nggak? Soalnya lenong kan maksudnya harusnya lebih ada punchline, terus lebih lucu segala macam. Ada pressure nggak? Aduh harus lucu nih gue. Nah pas kecil itu sebenarnya kita dikasih skrip. Jadi ngapalin skripnya, terus ada mentor juga. Waktu itu mentornya Bang Kimau, Bang Ranggi, Bang Bowo, Bang Fadil, banyak deh gitu. Banyak mentornya. Jadi kayak kita diarahin nanti kayak gini ya caranya ngejokes tuh, ntar gini, ntar ini mancingnya tuh gitu. Jadi lama-lama terbiasa. Kebuild up. Iya. Cuman selain dari komedi sebenarnya ada nggak sih keinginan? Sebenarnya pengennya awalnya acting sih, atau acting aja, atau nyanyi, atau gimana? Pengennya sih
model ya, cuma ya mungkin nggak keterima kali ya. Mau pengen modeling, oke. Enggak emang, karena kenapa pengen model, karena pas zaman kecil pernah nggak sih kayak ikutan model sama ibu-ibu, sama disuruh ibu. Iya, karena paling ke apa mall, ya, gitu anak kecil tuh paling gampang modeling ya. Iya kan, Kayak dari maju gitu kan. Itu kebuildnya tuh dari situ, ternyata emang bukan rezekinya di situ. Jadi emang rezekinya di acting aja. Iya Gitu. sih. Dan untungnya nggak acting serius ya, karena Iya. acting serius juga aku dulu tuh kayak kayaknya seru nih acting serius, tapi kesini tuh kayak oh ternyata sebenarnya peran tuh susah-susah ya. Mungkin di bagian orang-orang yang serius komedi tuh susah, tapi di komedi tuh serius tuh susah karena ngebangun emosinya itu tuh susah banget. Makanya keren banget orang-orang yang bisa dapat peran serius ya. Beda-beda lah ya. Beda-beda. Cuman paling sering dapat peran apa? Kalau misalnya di Lenong nih, atau kayak acara komedi gitu? Apa? Pasti nyablak aja, pasti orang-orang yang bawel aja gitu. Aku belum ketemu maksudnya film atau apa yang kayak bikin aku yang bikin aku kayak dia bukan Umi banget tapi dia bisa. Nah, itu sebenarnya aku pengen, cuma belum kayaknya. Cuma kalau di dunia nyata sebenarnya Umi suka ngelawak nggak sih? Enggak. Oh iya? Justru aslinya aku introvert. Oh really? Jadi aku tuh cengeng, aslinya tuh cengeng. Moody, terus introvert, lebih takut sama banyak orang gitu. Iya, aku tuh takut banyak orang. Aku setiap mau manggung itu pasti aku deg-degan. Kayak aduh gimana ya gitu. Apalagi kayak nyapa orang banyak tuh aku kayak aduh gue bisa nggak ya gitu. Masih ada di titik itu sampai sekarang masih. Tapi yang maksudnya akhirnya membuat kamu berani apa? Karena udah dibayar. Iya. Kita nggak begitu, kita nggak dibayar gak sih? Cuma maksudnya awal kamu bisa kenal bakat kamu, oh ternyata bisa loh, itu kapan dan gimana? Kalau udah kamera on, jadi udah pasti kayak udah oh ini udah tanggung jawab. Tapi relate banget lagi, karena aku juga sebenarnya introvert sih. Dan tapi mungkin kalau aku nggak terlalu beda jauh karena aku bukan yang ngelawak ya. Dan sebenarnya aku emang aslinya serius. Cuman sebenarnya aku tuh yang depan banyak orang tuh kayak aduh bisa nggak sih kayak ibaratnya kalau let's say kita lagi ada di tempat rame, aku tuh pengennya di pinggir aja gitu loh. Sama aku juga gitu. Iya, jadi buat ada di stage depan banyak orang tuh kayak aduh krik banget. Takut gitu ya. Iya sama berarti. Nah aku pokoknya hampir sama sih. Sebenarnya nggak introvert banget, nggak kayak cowok aku. Kalau cowok aku tuh introvertnya parah, bener-bener parah separah itu. Tapi kalau aku masih bisa buat say hi, buat ngobrol sama orang atau kayaknya bisa. Cuma emang nggak serame ini gitu. Jadi kalau orang mikirnya aku rame, aslinya kadang kayak misalkan ketemu sama orang, ayo dong pantun, ayo dong marah-marah, kata gue, si diem gak nih orang? Biasanya orang lagi demo disuruh gitu, Chelsea. Iya sih, itu bener-bener bikin gue marah itu. Iya sih, bener rese sih, kayak wah lucu nih orang, lucu nih, coba dong lawak. Iya. Iya, mungkin emang mereka nggak tahu. Ya emang nggak tahu. Sebagai maksudnya Umi yang sebenarnya aslinya introvert nih, belajar bisa public speaking, ngelucu itu dari mana sih? Kalau dibilang lawaknya itu ya tetap belajarnya dari sangga, dari senior, dari para mentor yang tadi aku sebutin gitu. Cuman aku dapet insight nih dari kreatif aku. Katanya kamu belajar public speaking dan lain-lain tuh dengan kamu ngobrol sama tembok. Itu bener nggak sih? Iya. Oh gitu, gimana ceritanya? Gimana tuh? Bukan belajar public speaking sama tembok. Terus gimana jadi? Nggak, jadi aku tuh dari kecil tuh suka ngomong sama tembok. Kamu nggak ya? Nggak relate ya? Nggak relate sama orang kaya mah. Nggak, aku ngerti. Saya aku suka ngomong sendiri, aku juga. Ya tapi ngomongnya sendiri kan? Ngomong sendiri, Nah, jadi kalau kayak aku ngayal sama tembok, kayak misalkan dari kecil tuh kayak aku marah sama tembok. Jadi itu tuh orang gitu. Terus aku nangis. Kamu kayak aku nampar gitu. Cerita iya. Aku nggak ngerti, coba praktekin dong gimana, Mi? Ya, janganlah. Pasti praktekin. Nih, kayak misalkan tembok gitu ya. Kamu tuh kenapa sih? Ya, pas kecil nih kayak, kenapa sih? Kamu nggak mau temenan lagi sama aku? Ya udah, oke. Terus aku kayak pura-pura nampar, gitu. Itu ke tembok. Oh, cuman reaksi maksudnya orang-orang yang ngeliat gimana tuh? Dibiarin aja. Tapi udah gitu ya? Iya. Jadi latihan ya? Iya, jadi latihan. Akhirnya makanya mungkin mama ngeliat, aduh udah begini nih, kita masukin sanggar aja yuk gitu. Iya sih, mendingan disalurkan gitu kali ya. Iya, alhamdulillah sih.
Jadi ada manfaatnya lah ya. Iya. Tapi Umi ini ya apa sih ya? Maksudnya aku lihat FYP mulu di TikTok nih. Oh iya. Iya, dan maksudnya aku bilang tadi kontennya relate kan. Itu dapet ide bikin konten, maksudnya kata-kata itu tuh dari mana? Enggak, kadang suka mikir sendiri. Jadi semua konsep di TikTok aku tuh semuanya aku yang mikirin. Oh, oke. Jadi kayak nggak ada kreatifnya, nggak ada siapapun. Natural aja. Natural aja. Kayak waktu itu pernah bikin Bekasi mencari bakat gitu. Jadi kayak iya. Bekasi Idol. Tapi aku sendiri yang bikin, aku yang nyanyi, aku yang jadi jurinya gitu. Jadi kreatif aja ya. Iya, jadi kreatif aja. Nah akhir-akhir ini sebenarnya udah jarang konten. Nah itu sih yang sebenarnya pengen dibuild lagi gitu, karena kan masih lagi sibuk-sibuknya syuting. Jadi, aduh pengen nonton lagi tapi kangen banget. Iya. Ini katanya anak gaul Bekasi banget nih, bener gak sih? Iya, enggak juga. Emang Chelsea orang mana? Aku Bandung, asli Bandung. Oh asli Bandung, tapi tinggal tinggal Jakarta sekarang. Iya, kalau di Bekasi apa sih yang lagi hits banget? Bekasi, Sumarekon. Nanti kapan-kapan Chelsea main lah. Boleh, ayo kita hangout kali ya. Dia mau ke Bekasi. Dia mau Chelsea datang ke Bekasi. Katanya jauh lah. Tempat jin buang anak. Gue ngapa kayak gitu ya? Oh gitu sih. Iya, padahal mah enggak lewat tol Becakayu sekarang. Udah ada tol ya sekarang ya? Iya, udah 28.000. 28.000 mahal sih tolnya. Tapi ya oke lah ya main-main ya Bekasi. Coba dong, ada bahasa gaulnya nggak sih? Nggak ada kalau bahasa Tambun, cuma kebanyakan orang-orang sana ngomongnya yang aku denger ya. Kayak misalkan gini. Chelsea, jangan main HP mulu. Bagian apa? Gitu. Oh, bagian itu apa? Coba Chelsea ya. Oke. Misalkan ya. Chelsea! Yaumi! Tahu dong. Masa Yaumi? Gak gitu ya? Harusnya gimana? Bagus. Ulang ya. Chelsea! Yaumi! Jangan main HP mulu ngapa? Tadi bagian apa? Itu apa artinya dah? Bagian tuh kayak biarin apa gitu loh. Itu plesetan atau emang? Enggak, itu emang bahasa sono gitu. Kayak bagian, tepinin, biarin gitu. Tepinin apaan dah? Tepinin juga sama kayak gitu. Kayak biarin. Nah. G juga kayak misalkan orang sono kayak baru G nyampe, baru G makan gitu loh, kayak gitu. baru kayak gitu loh. Jadi G. Oh iya. Tapi Bi, ini kan sekarang kamu maksudnya banyak banget program TV nih. Maksudnya sering banget lolang di TV bareng komedian-komedian senior. Itu ceritanya gimana sih bisa adu acting sama komedian senior? Awalnya deg-degan banget sih, pasti deg-degan, pasti kayak diterima nggak ya, takut salah, takut kayak aduh gimana ya cara ngelawaknya ya, aduh senior tuh nerima nggak ya gitu, ngerespon nggak ya, itu kan sebenarnya yang paling kita takutin kan. Tapi lama-kelamaan ngobrol sama senior, ketemu sama senior, alhamdulillahnya diketemuin sama senior yang baik-baik banget sih. Langsung bener-bener kayak ngerangkul, yang kayak ngajarin, nanti Umi kayak gini tuh. Malah ajak terus janjian kayak Mi nanti kita kayak gini-gini Mi, ntar lo ngomong ini gitu. Jadinya alhamdulillah ketemu sama sekarang senior-senior tuh pada baik-baik banget gitu. Iya. Cuman pertama kali di layar TV dan yang maksudnya pertama kali viral nih, atau mungkin yang viral banget itu kayaknya di Lapor Pak ya waktu itu. Iya, di Lapor Pak bareng Kenzi ya waktu itu, bener gak sih? Iya, jadi itu sebenarnya nggak tahu, nggak sengaja. Jadi awalnya masuk Lapor Pak. Lapor Pak nih, terus habis itu waktu itu Om Andre udah kayak notice gitu, maksudnya kayak selalu dipancing, aku tuh selalu dipancing sama dia, sampai dia nanya Anda siapa gitu. Terus yang kebesit di otak aku tuh, iya Pak, saya pacar anak Bapak gitu sih. Aku kenapa ngomong pacar anak Bapak karena nggak tahu sebenarnya anaknya siapa. Cuma tahu Om Andre punya anak cowok, udah gitu doang. Oke. Jadi nggak tahu ada Kenzi, nggak ada tahu Dio gitu. Jadi iya saya pacar anak Bapak. Terus baru pacarnya Kenzi. Nah itu Pak, betul. Iya. Nah terus diundang lagi Kenzinya tuh datang. Itu sebenarnya dadakan, aku nggak tahu sama sekali Kenzinya datang. Tapi udah kenal sebelumnya atau belum? Belum. Dan soalnya kreatifnya juga bilang nanti yang datang ekstras ya, jadi Kenzinya tuh ekstras gitu. Kataku oke, ya. Pas nyampe tuh kayak Kenzi beneran, kitanya juga sebenarnya semuanya kaget. Iya. Dan nggak tahu
akhirnya viral lah dari situ. Nggak tahu kenapa ya, emang mungkin dapat aja kali ya lucu-lucunya, padahal mah chemistry ya. iya dari situ sih. Oh gitu. Terus kemarin tuh kan Kenzi datang main ke sini kan, terus ngobrol-ngobrol juga katanya ya jadi akrab lah sama Umi katanya. Oh iya. Iya, dan katanya saking deketnya dia bilang dia tuh nganggap kamu kayak tante. Itu maksudnya gimana sih? Mau bilang apa sama Kenzi? Ken, ya Allah Ken, jadi gedein sampai sekarang. Tapi emang aku tuh sama Kenzi kayak emang umur kan jauh. Kenzi tuh udah 14, aku udah 22. Oke. Jadi tuh lebih ke ngomong gitu loh. Iya, Kadang kayak kakak lah iya, ya. kayak konten-konten sama dia pun lebih kayak Kenzi tuh yang masih bocah ya, maksudnya masih remaja yang kayak lucu aja gitu loh, masih kayak dia makan tuh yang sembarangan, kayak misalkan makan ya makan aja gitu, terus dia nggak tahu itu makanan apa. Nah kita sebagai yang lebih tua, lebih dewasa, yang ngasih tahu Kenzi kalau makan gak boleh diginiin gitu, jadi lebih ke ngemong gitu. Ya mungkin dia ngerasa jadi kayak tante gitu. Oh gitu, mungkin dia lebih mature aja ya. Mature aja gitu. Cuman sekarang kan Umi udah masuk ini ya, apa banyak nominasi nih, dan maksudnya program juga udah jalan banyak, lagi sibuk segala macam. Goals kedepannya apa sih Mi? Goals sebenarnya goalsnya banyak, masih mau kalau dari segi karirnya di entertain masih pengen main film, masih pengen nyobain di luar zona nyaman. Terus masih pengen, banyak dia pengen nyobain nyanyi, pengen nyobain ini itu masih kayak pengen semuanya explore, tuh di-explore gitu. Karena kan aku orangnya tuh sebenarnya kepo gitu, kayak kalau kesini tuh apa sih Jadinya gitu. apa? Jadinya gimana sih? Nah sebenarnya masih banyak banget pengen nge-explore-nya, semoga aja masih dikasih kesempatan dan masih banyak yang mempercayai sih. Iya. Cuman kalau misalnya bisa memilih nih, misalnya dapet tawaran film, paling pengen dapet peran yang kayak gimana sih? Kalau jadi apanya kayak belum kegambar gitu sih. Cuma ya pokoknya yang bukan kayak. Tapi aku takut kalau main film. Kenapa? Kalau aku misalkan main film serius, nangis atau apa, karena orang ini udah mikirnya aku lucu, takutnya malah ketawa, ngerti gak sih? Tapi malah gini loh. Sebenarnya itu challenging juga sih. Challenging. Cuma menurut aku, kalau kamu maksudnya main film terus beda banget nih sama Umi biasanya, semua bakal yang kayak wah. Gile, ternyata Umi bisa ya. Nah, gitu. iya sih, sebenarnya iya sih. Kan? Dan film tuh sebenarnya lebih apa ya? Aku nggak tahu ya. Cuman aku malah kebalikan. Kalau misalnya acara yang kayak live di TV gitu, aku malah lebih deg-degan. Karena menurut aku nggak bisa di take ulang gitu loh, ngerti nggak sih? Iya, karena kalau sebenarnya kalau film kan ada readingnya, ada workshopnya, dan sesuai skrip. Kalau live TV kan emang benar-benar spontan. Gitu. Uhui banget. Gitu. Iya. Tapi justru aku karena ya sebenarnya balik lagi plus minus lah ya. Iya, bukan plus minus juga ya, di bidangnya masing-masing gitu. Kayak Chelsea bisa nyanyi, aku kan nggak bisa gitu loh. Jadi saya bisa belajar lah, bisa belajar. Tapi Mi ngomong-ngomong nih, kan maksudnya lagi karir lagi naik, terus udah kayak gitu banyak orang yang suka sama Umi juga. Jadi public figure ada pressure gak sih? Kayak maksudnya pasti kan ada yang suka, ada yang gak suka juga gitu. Iya. Itu gimana? Sebenarnya kalau plus minus jadi public figure sih lebih banyak sukanya. Kalau kita bawa positif sebenarnya banyak sukanya. Tapi kalau minusnya lebih nggak punya privacy aja gitu. Kayak semua tuh disorot, semua dicari tahu, semua orang pengen tahu gitu. Sehingga kita sebenarnya kita manusia juga butuh privacy itu gitu, yang nggak sampai orang lain tuh taunya tuh sampai situ gitu. Ya sebenarnya minusnya itu kalau dari aku. Ini ada tag story ya. Ini story yang pernah kamu post katanya. Apa? Nah, ini ini intinya ada orang komentar netizen ya. Iya. Ini yang kayak body shaming body gitu ya. Body shaming, iya. Ini kalau kamu reaksinya gimana sih kalau ada yang body shaming? Aku tuh pas saat itu aku tuh lagi sensitif banget. Oke. Lagi ngerasa kayak mood tuh lagi parah, lagi capek. Terus aku juga lagi datang bulan sebagai perempuan gitu. Terus ya pokoknya kayak lagi ada di titik sensitif banget. Iya. Buka videonya siapa ya, kalau nggak salah Om Deddy Kobuzer. Tiba-tiba dia ada yang komen gitu. Sebenarnya nggak mau nge-up,
karena kan aku juga di bidang komedi. Karena kalau di bidang komedi kan maksudnya mau dikatain kayak gimana pun, kita mau dibilang kayak apa ya harus nerima gitu. Cuma pada saat itu aku kayak ngerasa kayak aduh, gue kesel banget lagi gitu loh, kayak aduh gimana ya gitu. Akhirnya aku nggak up lah gitu. Dan pada saat itu juga aku lagi ngerasa kayak hampir semua orang ketemu sama aku tuh pasti pertama kali yang dia ucapin dari mulutnya tuh adalah kayak ya ampun ternyata kurus banget ya gitu, ternyata kecil banget ya. Jadi itu hampir semua orang yang ketemu. Jadi kayak gak ada loh mereka tuh kayak basa-basi, baik kabarnya Umi gimana gitu loh. Jadi lebih ke ya ampun nasinya kecil banget, ya ampun nasinya kurus banget gitu, kamu makan ya gitu. Nah itu sebenarnya kayaknya mungkin wujud care lah, mungkin menurut persepsi orang. Ada yang mungkin oh ya care, tapi kita sebagai manusia please dong nanya yang lain lah, gak usah kesana fokus. Sebenarnya nggak apa-apa nanya kayak gitu, cuma kayak kalau pertama kali ketemu dan kayak berulang kali ketemu dan omongannya selalu itu juga kan orang juga kesel ya gitu. Gak nyaman lah. Iya kayak emang nggak ada bahasa lain yang bisa lo bahas gitu. Nah itu kayaknya ke-triggernya dari situ. Terus aku juga kan maksudnya orang nggak ada yang tahu ya aku pernah konsumsi obat gemuk, aku pernah susu protein segala macam ya, dan emang kayak susah banget Chelsea. Ngerti. Kalau di orang bilang kayak lo stres kali, kayaknya maksudnya stres juga apa ya yang distresin, karena kan aku juga kerjaan lagi banyak banget gitu. Iya betul sih. Gak ada yang aku stresin sebenarnya, cuma emang lagi capek aja gitu. Cuman sempat down gak sih kayak baca komentar netizen? Kalau down cuma nangis pada saat itu doang sih, nangisnya yang kayak kenapa sih gitu loh, kenapa jahat gitu. Sebenarnya itu doang. Sebenarnya kalian buat netizen juga bebas ya berkomentar apa, karena kan hak kalian. Cuma kan ya maksudnya bisa lah dijaga ketikannya gitu. Dan menurut aku kayak misalkan nih kita ngelihat orang yang nggak sesuai sama mata kita, kayak dia nggak sempurna gitu, nggak yang kayak body goals banget gitu. Tapi kan kita nggak ngomongin kayak di depan orangnya, atau kita ketik kayak itu gendut banget atau ih kurus banget, ih jerawatan gitu kan enggak ya. Itu maksudnya kalau emang kalian gak suka ya keep aja sendiri. Keep aja ya. Dan maksudnya apa ya? Sebenarnya itu menurut aku ranah yang gak perlu di bring up sebenarnya ya. Kayak soal physical appearance atau apa-apa, kalau misalnya kan semua orang punya preference masing-masing, gak perlu di bring up juga ya kan. Dan maksudnya sebagai netizen kadang-kadang suka lupa bahwa public figure tuh manusia juga. Ya, kita punya struggle sendiri juga, punya privacy yang tadi dibahas. Jadi makanya ya mungkin netizen emang harus, sebenarnya nggak cuma netizen doang sih, kita juga lah sebagai manusia semuanya harus belajar bahwa semua orang tuh punya struggle-nya masing-masing, semua punya kehidupan masing-masing, and mind your own business lah ibaratnya begitu kan. Iya, karena sosial media tuh nggak seindah yang kalian lihat. Bisa aja kayak orang happy banget di sosial media, tapi dia emang punya trust issue, dia punya kesedihan yang kita sebenarnya nggak tahu. Dan itu sebenarnya banyak banget. Kayak misalkan aku ketemu sama orang ini, aku lihat tuh bener-bener, ya ampun happy banget ya di sosmed. Kalau aku kenal dia banget sampai dalamnya tuh aku bener-bener kayak sedih yang, ternyata sesedih itu ya gitu. Ternyata gitu loh. Jadi kayak ya mungkin kalian belum ketemu kali ya sama, maksudnya belum menghadapi situasi yang dimana kalau kalian melihat orang itu di sosial media happy, ketemunya tuh pas ketemu ternyata dia udah punya nyimpan banyak lukanya. Cuman komen apa sih Mi yang paling mungkin paling kamu ingat, yang aduh kok sejahat ini sih orang gitu? Itu sih tadi yang kayak badan lidi itu, body shaming. Iya, aku nggak bisa sebut body shaming juga atau kayak gimana ya, terserah lah gitu. Cuma itu ngebekas aja di aku, dan aku tuh tipikal yang kayak aku nggak bisa bales orang dan aku nggak bisa gimana-gimana, tapi aku selalu inget gitu apa yang orang tuh udah lakuin ke aku gitu. Apalagi yang bener-bener nyakitin akunya tuh banget, itu sampai kapanpun ngebekas di aku. Iya. Cuman akhirnya gimana sih ini biar kamu bisa berdamai dengan komentar-komentar itu? Banyak yang ngekuatin, banyak yang kayak ingetin Mi, udahlah nggak usah sedih-sedih. Termasuk Pak Wendy, waktu itu Pak Wendy Cagur tuh sampai nge-DM, udah Mi nggak usah ditanggapin gitu, udah jadi diri lo sendiri aja gitu. Nah dari situ, terus dari keluarga, terus dari pacarku juga kan, kita kan sebagai perempuan insecure ya. Kadang kita tuh overthinking, kayak
aduh dengan orang berkomentar seperti ini, apakah sudut pandang orang lain dan apalagi pacar gue sendiri akan berpikir yang sama ya sama ini kan itu kan. Kadang tuh suka ya namanya perempuan struggle-nya di situ lah pasti lah gitu. Tapi akhirnya dia juga menguatkan, dia juga bikin aku percaya bahwa enggak gitu. Jadi biarin aja mereka mau ngomong apa, yang penting ke diri kamunya sendiri gitu. Betul sih. Ya mungkin yang bisa jadi pengingat dari ya kasus-kasus misalnya body shaming dan lain-lain adalah ya kalau secara statistik lah dan ngomongin secara psikologi, anak-anak ya especially perempuan ya, itu banyak banget yang mengalami eating disorder lah, kayak misalnya ya bulimia, terus binge eating dan segala macam. Jadi dan aku maksudnya agak sedih sih, kayak sering juga dengerin kayak curhatan temen yang mungkin struggle-nya, karena kan tiap orang badannya beda-beda ya, struggle-nya mungkin makan dikit naik tuh jadinya ya itu banyak eating disorder lah jadinya. Wah, mau puasa lah begini segala macam demi badannya tetap sesuai sama standar secara sosial media gitu. Itu standar orang. Sebenarnya kita tuh nggak salah ya, kita mau kurus, mau kita jerawatan, mau kita gendut atau apa tuh sebenarnya kita nggak salah. Yang salah tuh sebenarnya nggak sesuai dengan pandangan mereka aja gitu. Karena pandangan mereka adalah cewek cantik, mulus, putih, body goals tinggi, bersih segala macam itu gitu. Padahal semua wanita di dunia juga cakep gitu. Iya. Dan maksudnya cantik gak cuman sekedar physical ya sebenarnya. Kayak orang yang punya sudut pandang yang baik, terus punya pola pikir yang positif, itu juga jadi sebuah wujud kecantikan juga sih menurut kita ya. Iya nggak sih? Iya. Aku juga banyak ngeliat referensi aja sih, yang sih kayak misalkan waktu itu aku nonton videonya Bang Raditya Dika. Terus di situ dia bilang bahwa dia menerapkan kehidupan yang apa sih namanya, kayak dia cuma pakai baju ya polos, simple, dia cuma pakai kehidupan yang lebih simpel aja gitu. Dan ternyata itu ngaruh ke kehidupannya dia, kayak gue nggak terlalu mendengarkan apa kata orang gitu. Kayak kenapa Radit gak pakai baju yang mahal, kenapa Radit gak pakai ini, tapi ya gue nyamannya kayak gini. Nah jadi dari situ loh ternyata dengan berdamai dengan diri lo sendiri, dengan lo nerima diri lo, kayaknya itu udah lebih dari cukup. Betul sih gitu. Dengan influence kita, dengan kebaikan juga maksudnya kan itu yang sebenarnya lebih penting sebenarnya. Cuman ya namanya juga manusia ya, masih inilah. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Dan kita juga kan sebenarnya pas kalau kita jadi di entertain kayak gini kan, kalau kita marah juga pasti kan ngebalikin ke kitanya juga ya nggak usah jadi orang entertain kalau nggak mau dikomentarin gitu. Padahal sebenarnya lo mau jadi orang kantoran, mau jadi pabrik atau segala macamnya, itu bakalan tetap dikomentarin. Betul. Dan malah yang bikin aku sedih juga, kebanyakan misalnya kalau teman-teman aku ya yang curhat itu bukan dari entertain. Jadi maksudnya even yang bukan dari entertain aja itu mengalami seperti itu gitu. Iya, dan sebenarnya kita juga dari entertain lumayan hebat ya kalau ngedapetin hate komen kayak gitu. Karena hampir bisa banyak orang, hampir mungkin amit-amit seluruh Indonesia dan segala macamnya gitu. Jadi kita termasuk yang mentalnya kuat gitu. Kayak sebenarnya memang betul public figure tuh kayak kontranya ya kita pasti nerima, harus kayak bisa orang ngomong ini itu bisa terima. Tapi ya itu maksudnya balik-balik lagi kita juga manusia ya, yang maksudnya up and down, bukan sekedar bisa nerima-nerima aja gitu kan. Ya tapi mungkin kalau udah agak lebih dewasa ya mungkin aku juga kayak mikir mungkin karena gue masih umur segini kali ya, tapi kalau umur gue nanti udah 25 ke atas atau udah di tahap 30 kayaknya gue udah nggak urusin ini nih gitu. Udah bukan ini urusan gue, banyak yang lebih harus diurusin. Nah kalau ini mungkin kita masih umur 20 masih ngerasa kayak gue harus kayak gini, gue harus kayak gini, gue harus kayak gini, jadi kayak overthinkingnya tuh masuk semua, apalagi cewek insecure-nya parah ya. Dan maksudnya semua orang lah pasti ada sisi insecure-nya. Cuman ada pesan gak sih Mi yang mau disampaikan ke cewek-cewek di luar sana yang mungkin ngalamin hal yang sama? Apa ya, sebenarnya aku nangis pas aku nge-share itu. Banyak banget yang nge-DM, dan kan itu dimasukin ke TikTok kalau nggak salah sama orang. Terus banyak banget yang komen. Terus kayak makasih Mi udah ada buat kita. Kayak aku tuh juga kurus, aku juga kecil, aku tuh kadang suka ada yang sampai kayak pengen ngakhirin hidupnya dan segala macam itu. Aku sampai kayak
dan ngelihat kamu bisa nge-speak up hal itu tuh, terima kasih udah mewakilkan kita semua. Aku tuh jadi sedih gitu, kayak oh ternyata se-struggle itu ya. Kalau orang sebenarnya nggak perempuan doang, tapi laki-laki juga ngehadapin kestruggleannya dia di dalam badannya sendiri, padahal badan lo punya lo, terus yang lo harus cinta pertama kali ya badan lo gitu, yang ngebawa lo kemanapun itu tuh badan lo gitu. Jadi hebat banget gitu. Hebat banget gitu, makanya ya sedih sih kalau ngelihat perempuan-perempuan di sana yang masih berusaha buat dirinya sendiri. Ya semoga kalian lebih mencintai diri kalian, lebih menerima lagi, lebih menyayangi apapun yang orang bilang di luar sana, mau kurus, mau gendut, mau kecil, mau besar, mau jerawatan, mau mulus dan segala macamnya, mau hitam, mau putih, semua tuh sama, semua cantik, semua punya nilai. Betul, ya. Cuman kalau misalnya ke orang-orang yang mungkin suka komentar soal fisik deh, ada yang mau disampaikan nggak? Oh, orang-orang yang ngatain? Iya. Enggak sih ya lebih dijaga aja lah, lebih dijaga ketikannya, lebih menyadari bahwa seseorang juga punya perasaan. Nanti kalau orang itu udah marah, orang itu udah kesel, mau nyamperin baru minta maaf, baru ketakutan gitu. Jadi lebih baik dijaga aja gitu, lebih bisa menghargai orang lah, dan tidak terlalu ngevokalin apa yang kalian rasain gitu. Iya, setuju sih. Oke, thank you so much. Terima kasih Agatha. Terima kasih. Jangan bosan-bosan mampir ke Safe Space ya. Enggak dong. Kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin topik-topik yang seru ya. Seru, lebih seru lagi. Girls talk lagi. Yes. Sekarang main ke Bekasi aku ya. Iya. Terima kasih banyak semuanya udah nonton Safe Space Podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. I'll see you guys next time. Bye.